Dari rekaman kamera pengawas, sejumlah pengunjung minimarket berlarian masuk ke dalam minimarket yang berada di Jalan Poros, Maros, Sulawesi Selatan setelah dikejar pria yang mengancam dengan busur. Dua pelaku berboncengan sepeda motor, lalu menyerang dan mengancam sejumlah warga yang nongkrong di pelataran minimarket menggunakan busur. Warga yang panik lari berhamburan ke dalam minimarket, sementara karyawan toko juga berlarian menyelamatkan diri ke dalam gudang penyimpanan barang. Di Poros Makassar, Maros itu tempatnya di Indomaret. Ini hari ada salah satu anak muda naik motor berboncengan, langsung mampir di Indomaret. Itu sambil ngobrol anak-anak yang berkumpul. Motif penyerangan belum diketahui, meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka, namun untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak terjadi kembali, polisi akan meningkatkan patroli di malam sampai subuh hari. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang perampok bersenjata tajam menyatroni salah satu apotik di Medan, Sumatera Utara. Ia mengancam karyawan dengan senjata tajam dan melarikan 2 ponsel milik karyawan. Aksi perampok bersenjata tajam yang menyasar apotek di kota Medan terekam CCTV. Dalam rekaman, pelaku beraksi seorang diri memasuki apotek. Selanjutnya, pelaku mengancam karyawan apotek dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku lantas menggasak 2 unit ponsel di meja kasir lalu kabur melarikan diri. Korban sempat berteriak minta tolong, namun saat perampokan terjadi, suasana tengah sepi sehingga tidak ada yang menolong. Apoteker menahan, dia langsung buangkan pisau beserta sarung dibuang ke bawah, langsung dikejar dia apotekernya sampai ke sudut depan. Begitu dapat dia handphone, langsung berbalik ngambil handphone, lari. Jadi apotekernya menjerit dia, rampok, dia langsung lempar pisaunya. Tidak lama bersalah langsung pergi. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan saat ini ditangani jajaran Polsek Medan Timur. Polisi menangkap wanita yang diduga menghina Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pelaku terindikasi mengalami gangguan jiwa. Istri Presiden. Ibu-ibu berinisial ENS ini viral setelah videonya menghina Iriana Jokowi beredar luas di media sosial. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku di tempat tinggalnya di Desa Labone, Kecamatan Lasalepah, Kabupaten Muna. Namun dari pemeriksaan sementara, pelaku ternyata terindikasi mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Dan memang pada saat ini berdasarkan hasil interogasi yang telah kita lakukan terhadap pelaku dan saksi-saksi lainnya, ada indikasi bahwa memang pelaku mengalami gangguan jiwa. Sehingga pagi ini kami dari Satreskrim Polres Muna didampingi oleh keluarga pelaku mengantar pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk dilaksanakan observasi. Lanjutan kasus penghinaan ini masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang pasien di Pandeglang, Banten terpaksa ditandu sejauh hampir 3 km dari rumah menuju puskesmas akibat akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Sesampainya di puskesmas, pasien justru tidak mendapatkan perawatan karena pihak puskesmas tidak mampu mengobati penyakit pasien. Sebuah video viral saat seorang warga kampung Cirigi, Desa Simpang 3, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten, ditandu dengan menggunakan kain sarung menuju puskesmas. Secara bergantian, warga menandu pasien dengan jarak hingga 3 km. Pasien mengeluhkan sakit pada bagian pinggang dan kaki sehingga tidak bisa dibonceng dengan sepeda motor. Namun sulitnya akses jalan membuat mobil ambulans dan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Menurut warga setempat, desa mereka tidak pernah ada pembangunan jalan, namun hanya pengerasan jalan. Seperti ini lihat aja, seperti jalan kaki juga susah gitu. Terus utamanya di sini kepentingan masyarakat itu sangat sulit, seperti istilahnya anak yang mau lahiran aja gitu kesulitan untuk membawa ke puskesmas itu. Puskesmas.
Sementara itu pasien yang ditandu mengaku setelah sampai di puskesmas dirinya tidak diobati. Pihak puskesmas berkilah pasien harus dirujuk ke rumah sakit dengan terlebih dahulu mengurus kartu BPJS Kesehatan. Bukan permintaan saya itu mah, katanya isinya mah kata dia nggak bisa diobati, nggak bisa kan bapak nggak bengkak, katanya kaki nggak bengkak, jadi di sini aku nggak ada alatnya, katanya harus satu-satunya bapak harus ke sono gitu, baik pulang maupun ke rumah saudara. Ya terpaksa saya ini di rumah saudara ini Pak ini. Sarda berharap adanya relawan yang mau membantu dirinya untuk pengurusan BPJS dan membawanya berobat ke rumah sakit. Karena jangankan mengurus BPJS, untuk berdiri saja dirinya belum sanggup akibat sakit yang diderita. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kurma ajwa jadi salah satu buah favorit saat berkunjung ke Tanah Suci. Khasiat tinggi dan terkandung dalam sejumlah hadis membuat kurma ajwa semakin istimewa. Dikenal sebagai kota Nabi Muhammad, Madinah menjadi salah satu sentra penghasil kurma ajwa. Perkebunan kurma ajwa yang saya datangi berlokasi 30 km dari pusat kota Madinah. Perkebunan tertutup untuk umum dan hanya dapat dimasuki kalangan tertentu. Di perkebunan seluas 6 hektar terdapat 1000 pohon kurma ajwa dengan masa tanam hampir 1 tahun. Masa tanam dimulai pada Juli dan akan panen pada saat Agustus tiba. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Mendisah, di perkebunan kurma, tepatnya 30 km dari Madinah, di Madinah Utara. Dan di sebelah saya ini adalah pohon kurma yang sangat terkenal variannya di Indonesia, yakni kurma ajwa. Dalam 1 tahun, pohon ini bisa menghasilkan 60 kg kurma ajwa. Bentuknya berbeda dan rasanya jelas lebih enak. Khasiat tinggi untuk kesehatan dan jadi kurma kesukaan Nabi Muhammad membuat ajwa sangat istimewa. Perlu penanganan khusus agar ajwa tumbuh dan panen dengan sempurna. Jelang masa panen, pohon yang telah berbuah akan ditutup dengan karung agar tidak terkena sinar matahari langsung. Hal ini untuk menjaga kualitas rasa sekaligus warna dari kurma ajwa. Ciri kurma ajwa berkualitas dapat dilihat dari tekstur dan guratan pada kulit luar. But alhamdulillah, Kasr Farms, as you see, it is here from Medina. We are 100% product of Medina Al-Munawwara. To identify the good or not good, it is when you have the dates, softness, darkness. Is it completely dark? Is it soft? Is it ripe? Not ripe? This is all the things that a consumer knows. Like for example, this is just been harvested. Setelah dipetik, kurma disortir berdasarkan ukuran. Seluruh pekerja wajib memakai penutup kepala dan sarung tangan untuk menjaga kebersihan. Usai memastikan kurma bersih dan layak konsumsi, proses selanjutnya adalah pengemasan. Ukuran kemasan bervariasi, mulai dari 250 gram hingga 5 kg. Kurma ajwa tak perlu disimpan di dalam kulkas, melainkan cukup dengan suhu ruangan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Suraji, iNews melaporkan. Pemirsa, Perindo terus mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam dunia politik tanah air. Peran pemuda dalam demokrasi sangat penting menuju Indonesia Emas 2045. Generasi muda harus terjun ke dunia politik tanah air sebagai agen perubahan dalam berdemokrasi. Oleh sebab itu, Partai Perindo mengapresiasi Seminar Nasional dan Dialog Publik Demokratik Politik Fest 2022 yang digelar mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Hadir sebagai pembicara Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam berpolitik. Karena kita ketahui pada 2019, khususnya di Sumatera Utara, ada 30% yang golput. Itu tentu sangat disayangkan, karena apa? Setiap kita mempunyai peran untuk bagaimana menentukan arah politik. Di sini wacana dari kita bersama bagaimana agar pihak dari partai politik itu merasa bahwasannya kita saling memberikan evaluasi dan masukan. Menuju Indonesia Emas 2045, peran generasi muda sangat penting dalam demokrasi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin, iNews melaporkan.
Provinsi Jawa Tengah dapat predikat Provinsi Layak Anak atau Profila dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Fasilitas dan ruang publik ramah anak jadi salah satu indikator perolehan itu. Puncak peringatan Hari Anak Nasional 2022 digelar Sabtu kemarin di kawasan Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Acara dihadiri Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Pada peringatan Hari Anak Nasional 2022, Provinsi Jawa Tengah mendapat predikat Provinsi Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan untuk selalu menjaga dan melindungi anak dari perundungan. Ganjar juga minta orang tua untuk jadi panutan bagi anak-anaknya. Pesan dari Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sangat jelas sekali. Yuk lindungi anak kita yuk gitu, temani anak kita yuk, stop bullying. Jangan ada pernikahan dini ya. Ini menurut saya pesan-pesan yang ini penting, dan untuk orang tua memang sudah seharusnya selayak. Usai jeda kami hadirkan informasi terkait kebakaran hutan oak fire di California yang semakin meluas. Informasinya sesaat lagi.